Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai solusi persamaan diferensial di sekitar titik singular reguler dengan menggunakan metode Frobenius. Perkenalkan, nama saya Nurhansia dengan NIM A1123093 sebagai pemateri pertama. Nah, persamaan diferensial sederhana dengan akar indisis berbeda yang tidak berselisih bilangan bulat. Nah, persamaan diferensial yang kami pilih yaitu 2x pangkat 2 y aksen tambah x y aksen tambah dalam kurung x pangkat 2 kurang 3 tutup kurung y sama dengan 0. Nah, pada pendahuluan dan identifikasi masalah diketahui 2x pangkat 2 y aksen tambah x y aksen tambah dalam kurung x pangkat 2 kurang 3 tutup kurung y sama dengan 0. Nah, y aksen tambah x per 2x pangkat 2 y aksen tambah dalam kurung x pangkat 2 kurang 3 per 2x pangkat 2 y sama dengan 0. Nah, y aksen tambah 1 per 2x y aksen tambah dalam kurung x pangkat 2 kurang 3 tutup kurung per 2x pangkat 2 y sama dengan 0. Nah, kita periksa x.px sama dengan x.1 per 2x sama dengan 1 per 2. Analitik di x sama dengan 0. Selanjutnya, x pangkat 2 dot qx sama dengan x pangkat 2 dot dalam kurung x pangkat 2 kurang 3 tutup kurung per 2x pangkat 2 sama dengan x pangkat 2 kurang 3 per 2. Analitik di x sama dengan 0. Maka x0 sama dengan 0 adalah titik singular reguler. Nah, jadi untuk nilai px nya sama dengan 1 per 2x dan qx nya sama dengan x pangkat 2 kurang 3 per 2x pangkat 2. Nah, selanjutnya kita masuk pada penurunan persamaan indisis. Y sama dengan x pangkat r sigma n sama dengan 0 sampai k hingga an x pangkat n sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai k hingga an pangkat r tambah n sama dengan a0 x pangkat r tambah a1 x pangkat r tambah 1 tambah a2 x pangkat r tambah 2 tambah titik-titik tambah an x pangkat r tambah n tambah an tambah 1 x pangkat r tambah n tambah 1 sampai titik-titik. Nah, untuk turunan pertama atau y aksen sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai k hingga dalam kurung r tambah n tutup kurung an x pangkat r tambah n kurang 1 sama dengan ra0 x pangkat r kurang 1 tambah dalam kurung r tambah 1 x1 x r tambah dalam kurung r tambah 2 a2 x pangkat r tambah 1 tambah titik-titik tambah r tambah n an x pangkat r tambah n kurang 1 tambah dalam kurung r tambah n tambah 1 an tambah 1 x pangkat r tambah n tambah titik-titik. Nah, untuk turunan kedua atau y aksen sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai k hingga dalam kurung r tambah n kurang 1 tutup kurung dikali dalam kurung r tambah n tutup kurung an x pangkat r tambah n kurang 2 sama dengan dalam kurung r kurang 1 r a0 x pangkat r kurang 2 tambah r dalam kurung r tambah 1 tutup kurung a1 x pangkat r kurang 1 tambah dalam kurung r tambah 1 tutup kurung kali dalam kurung r tambah 2 tutup kurung a2 x pangkat r tambah titik-titik tambah dalam kurung r tambah 1 kurang 1 tutup kurung kali dalam kurung r tambah n tutup kurung an x pangkat r tambah n kurang 2. Nah, kita hitung setiap sukunya. 2x pangkat 2 y aksen sama dengan 2 dalam kurung r kurang 1 tutup kurung r a0 x pangkat r tambah 2r dalam kurung r tambah 1 tutup kurung a1 x pangkat r tambah 1 tambah 2 r dalam kurung r tambah 1 tutup kurung kali r dalam kurung r tambah 2 tutup kurung a2 x pangkat r tambah 2 tambah titik-titik tambah r tambah 2 dalam kurung r tambah n kurang 1 tutup kurung dikali dalam kurung r tambah n tutup kurung an x pangkat r tambah n. Nah, selanjutnya x y aksen sama dengan ra0 x pangkat r tambah dalam kurung r tambah 1 tutup kurung a1 a1 x dan pangkat r tambah 1 tambah dalam kurung r tambah 2 a2 x r tambah 2 x pangkat r tambah 2 tambah titik-titik tambah dalam kurung r tambah n tutup kurung an x pangkat r tambah n. Nah, untuk x2y sama dengan a0 x
pangkat R tambah 2 tambah A1 X pangkat R tambah 3 tambah A2 X pangkat R tambah 4 tambah titik-titik tambah AN kurang 2 X pangkat R tambah N. Nah, untuk negatif 3Y sama dengan negatif 3A0 X pangkat R kurang 3A1 X R tambah X pangkat R tambah 1 kurang 3A2 X pangkat R tambah 2 kurang titik-titik kurang 3AN X pangkat R tambah N. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel. Nah, persamaan indices koefisien R X pangkat R 2 dalam kurung R kurang 1 RA0 tambah RA0 kurang 3A0 sama dengan 0. Nah, 2R kurang 2 tutup kurung RA0 tambah RA0 kurang 3A0 sama dengan 0. 2R pangkat 2 A0 kurang 2R A0 tambah RA0 kurang 3A0 sama dengan 0. Nah, 2R pangkat 2 A0 kurang RA0 kurang 3A0 sama dengan 0. Nah, untuk A0 dalam kurung 2R pangkat 2 kurang R kurang 3 sama dengan 0. Nah, 2R pangkat 2 kurang R kurang 3 sama dengan 0. Nah, untuk R1,2 sama dengan negatif 1 kurang lebih akar negatif 1 pangkat 2 kurang 4 kali 2 kali negatif 3 per 2 kali 2. Nah, R1,2 sama dengan 1 kurang lebih akar 1 tambah 24 per 4. R1,2 1 kurang lebih 5 per 4. Nah, jadi untuk R1 nya sama dengan 1 tambah 5 per 4 sama dengan 6 per 4 sama dengan 3 per 2 atau R2 nya sama dengan 1 kurang 5 per 4 sama dengan negatif 4 per 4 sama dengan 1. Jadi untuk nilai R1 nya itu sama dengan 3 per 2 dan untuk nilai R2 nya sama dengan negatif 1. Oke, baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Wadahnya Uli Hakim dengan NIM A1I1230099. Oke, langsung saja. Pada tahap ini kita akan menurunkan rumus rekurensi dari hasil substitusi bentuk deret Frobenius ke dalam persamaan diferensial. Nah, dari hasil substitusi itu kita peroleh untuk bentuk umumnya adalah 2 kali R tambah N kurang 1 dikali R tambah N kali AN ditambah R tambah N kali AN ditambah AN kurang 2 dikurang dengan 3AN sama dengan 0. Nah, kemudian kita sederhanakan sehingga didapatkan AN kali 2 kali N tambah R pangkat 2 dikurang N tambah R kurang 3 ditambah AN kurang 2 sama dengan 0. Nah, sehingga untuk hubungan rekurensinya kita dapatkan menjadi AN sama dengan negatif AN kurang 2 diper 2 kali N tambah R pangkat 2 dikurang N tambah R kurang 3. Selanjutnya kita akan substitusikan R1 sama dengan 3 per 2 pada rumus rekurensi yang kita dapatkan tadi, sehingga menjadi AN R1 sama dengan negatif AN kurang 2 diper 2 kali N tambah 3 per 2 pangkat 2 dikurang N tambah 3 per 2 kurang 3. Kemudian akan menjadi AN R1 sama dengan negatif AN kurang 2 diper dengan 2N pangkat 2 tambah 5N. Nah, hasil ini nanti kita akan gunakan untuk menentukan nilai-nilai N-nya, yaitu A2, A4, A6, dan seterusnya. Nah, selanjutnya di sini kita akan menentukan solusi Y1X. Nah, dari rumus rekurensi yang telah kita peroleh tadi, kita akan hitung nilai-nilai AN untuk beberapa suku awal. Dimulai untuk N sama dengan 2. Nah, kita substitusikan N-nya itu sama dengan 2 di rumus rekurensinya menjadi A2 sama dengan negatif A0 diper 2 kali 2 pangkat 2 ditambah 5 kali 2 sama dengan negatif A0 per 18. Kemudian untuk N sama dengan 4 didapatkan untuk A4-nya itu sama dengan A0 per 936. Kemudian untuk N sama dengan N6 didapatkan untuk A6-nya itu adalah negatif A0 per 95.472 dan seterusnya. Nah, sehingga diperoleh untuk solusi Y1X itu adalah A0 X pangkat 3 per 2 dikali 1 kurang 1 per 18 X pangkat 2 ditambah 1 per 936 X pangkat 4 dikurang 1 per 95.472 X pangkat 6 ditambah titik seterusnya. Kemudian kita menganalisis solusi kedua Y2X. Nah, di sini karena R1 kurang R2 itu sama dengan 3 per 2 kurang negatif 1 sama dengan 5 per 2, di mana 5 per 2 ini bukan bilangan bulat, maka untuk solusi Y2X-nya itu identik dengan Y1X. Tidak diperlukan suku logaritmik, sehingga kita perlu substitusi R2 sama dengan negatif 1 ke dalam rumus referensi yang tadi kita sudah dapatkan, sehingga menjadi AN R2 sama dengan AN kurang 2
2 per 2 kali N tambah negatif 1 dipangkatkan 2 dikurang N tambah negatif 1 dikurang dengan 3. Nah, kemudian kita mulai menghitung nilai-nilai AN-nya dimulai dari N sama dengan 2. Nah, untuk A2-nya itu kita peroleh A0 per 2, kemudian untuk N sama dengan 4, A4-nya itu kita peroleh negatif A0 per 24, dan untuk N sama dengan 6 itu dimana A6-nya itu kita peroleh A0 per 1008. Jadi kita dapatkan untuk solusi kedua Y2X-nya itu adalah A0 X pangkat negatif 1 dikali 1 tambah 1 per 2 X pangkat 2 dikurang 1 per 24 X pangkat 4 ditambah 1 per 1008 X pangkat 6 dikurang titik-titik seterusnya. Nah, jadi untuk solusi umumnya itu adalah Y sama dengan C1Y1X ditambah C2Y2X, dimana itu identik dengan Y sama dengan K1X pangkat 3 per 2 dikali 1 kurang 1 per 18 X pangkat 2 ditambah 1 per 36 X pangkat 4 dikurang 1 per 95.472 X pangkat 6 ditambah seterusnya. Kemudian ditambah K2 X pangkat negatif 1 dikali 1 tambah 1 per 2 X pangkat 2 dikurang 1 per 24 X pangkat 4 ditambah 1 per 1008 X pangkat 6 dikurang seterusnya. Dimana untuk K1 nya itu sama dengan C1 dikali A0 dan K2 nya itu sama dengan C2 dikali A0. Nah, jadi di sini kita sudah memperoleh dua solusi independen yang membentuk solusi umum persamaan diferensial di sekitar titik singular reguler. Nah, mungkin itu saja pembahasan dari saya. Selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Saiful Akmar dengan NIM A1I1230097. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari materi sebelumnya. Pada slide ini kita dapat lihat visualisasi dan kesimpulan dari perilaku solusi di sekitaran titik X sama dengan 0. Dari hasil analisis terdapat dua bentuk solusi yang berbeda, bisa dilihat pada PPT. Solusi yang pertama yaitu Y1 sama dengan Y1X X dipangkatkan dengan seputar 2. Ini akan mendekati 0 ketika X mendekati 0. Ini menunjukkan bahwa solusi tersebut bersifat teratur atau regular karena nilainya tetap terbatas di sekitaran titik tersebut. Sebaliknya, solusi yang kedua, Y2X X kurang X pangkat min 1 justru meningkat tanpa batas atau divergen saat X mendekati 0. Hal ini menggambarkan adanya perilaku singular yang disebabkan oleh faktor X min 1 dalam persamaannya. Gambar bisa dilihat pada gambar yang telah kami visualisasi. Ini membantu kedua perilaku ini. Terlihat salah satu grafik menurun secara halus menuju 0, sedangkan yang lain naik tajam ke arah tak hingga di sekitaran titik asal. Dari sini dapat disimpulkan bahwa keberadaan titik singular memisahkan dua jenis solusi, yaitu solusi yang regular di X sama dengan 0 dan solusi yang singular. Secara umum, solusi lengkapnya dapat dituliskan dalam bentuk kombinasi linear, yaitu YX sama dengan C1Y1X tambah C2Y2X, di mana Y1 dan Y2 adalah dua solusi dasar tersebut. Selanjutnya pada slide